Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi biologi HIV/AIDS. Anggota kelompok kami yang pertama ada Safir Henuk, Dinda Safira Malelak, Olivia Margaret Nisa, Keisha Karamoy, Maxwell Mariano Raditya Ditan, dan Gracia Putria Permata Tau. Tujuan kami yang pertama untuk mendapatkan informasi secara langsung dalam mendeskripsikan dan menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk mendapatkan data agar dapat memberikan pengaruh terhadap situasi atau orang tertentu. Yang ketiga, untuk melengkapi suatu penelitian ilmiah atau penyelidikan. Dan yang terakhir, memenuhi ujian akhir sekolah. Tempat yang kami tuju untuk wawancara yang adalah Dinas Kesehatan Rotendao dengan jenis kunjungan wawancara. Oke, jadi selanjutnya tentang pengertian HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS atau Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4, jenis darah putih yang penting melawan infeksi. Nah, AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah tahapan akhir dari infeksi penyakit HIV di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak parah sehingga tidak lagi mampu melawan infeksi atau penyakit tertentu. Nah, ini merupakan perjalanan infeksi HIV menjadi AIDS. Yang pertama, virus HIV akan masuk ke tubuh melalui darah, cairan genital, dan juga ASI. Kemudian, virus ini akan menempel di reseptor CD4 limfosit T. Kemudian, virus akan masuk ke dalam sel limfosit T. Kemudian, HIV membelah diri dengan memakai materi yang ada di sel limfosit T. Nah, HIV keluar dari limfosit T dalam bentuk HIV muda. HIV mematangkan diri di pembuluh darah, kemudian HIV matang siap menginfeksi limfosit T yang lain. Kemudian karena kadar CD4 turun drastis, limfosit T akan rusak atau pecah. Nah, karena itu kemampuan fagositosis hilang dan bila terjadi infeksi lain, maka tubuh tidak mempunyai kemampuan untuk melawan infeksi tersebut. Akibatnya, timbul gejala dan tanda klinis. Kemudian terjadi infeksi opportunistik. Kemudian jadilah AIDS atau SIDA. Yang berikut adalah penyebab AIDS. Yang pertama, berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik bersama-sama. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Tahapan AIDS. Tahapan AIDS yang pertama, tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Berikut timbulnya demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Yang ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut hingga menjadi AIDS. Berikut demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang, hilangnya nafsu makan sehingga berat badan menurun drastis.
Yang berikut yaitu gejala AIDS. Jadi terdapat beberapa gejala AIDS, diantaranya yang pertama adalah saluran pernapasan, saluran pencernaan, sistem persarafan, dan berat badan. Yang pertama, saluran pernapasan. Penderita mengalami nafas pendek, henti nafas sejenak, batuk, nyeri dada, dan demam seperti terserang infeksi virus lainnya. Pneumonia tidak jarang diagnosa pada stadium awal penyakit HIV/AIDS diduga sebagai TBC. Yang berikut saluran pencernaan. Penderita penyakit AIDS menampakkan tanda dan gejala seperti hilangnya nafsu makan, mual dan muntah, sering mengalami penyakit jamur pada rongga mulut dan kerongkongan, serta mengalami diare yang kronik. Yang berikut berat badan. Tubuh penderita mengalami hal yang disebut dengan wasting syndrome, yaitu kehilangan berat badan tubuh sehingga 10% di bawah normal karena gangguan pada sistem protein dan energi di dalam tubuh seperti yang dikenal dengan malnutrisi, termasuk juga karena gangguan absorpsi atau penyerapan makanan pada sistem pencernaan yang mengakibatkan diare kronik, kondisi letih dan lemah kurang bertenaga. Yang terakhir yaitu sistem persarafan. Terjadinya gangguan pada persarafan sentral yang mengakibatkan kurang ingatan, sakit kepala, susah konsentrasi, sering tampak kebingungan dan respon gerak lambat. Pada sistem persarafan, ujung peripheral akan menimbulkan nyeri dan kesemutan pada telapak tangan dan kaki. Refleks tendon yang kurang, selalu mengalami tensi darah rendah dan impoten. Pencegahan. Yang pertama, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua, penggunaan antiretroviral. Yang ketiga, rutin melakukan screening HIV. Yang keempat, terbuka dengan pasangan jika memiliki pasangan. Yang kelima, melakukan hubungan seksual yang aman. Yang keenam, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Yang ketujuh, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Yang kedelapan, melakukan sunat untuk pria. Kita akan masuk dalam jenis pemeriksaan AIDS. Yang pertama adalah tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang berikutnya adalah tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah mengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV atau HIV positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya. Tujuannya untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap untuk selanjutnya diteliti di laboratorium. Yang ketiga adalah hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500 hingga 1400 sel per mililiter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Keempat adalah pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per mililiter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jumlah RNA yang berada di bawah 10.000 kopi per mililiter darah menunjukkan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat,
tetapi kerusakan pada sistem kekebalan tubuh tetap terjadi. Berikut adalah tes resistensi atau kekebalan. Dilakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Hal ini dikarenakan beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Mungkin hanya itu presentasi tentang ujian akhir sekolah materi HIV/AIDS dari kami. Terima kasih.